yang akan kita bahas ini adalah salah satu hadas kecil di antara hadas kecil, yaitu buang air, baik kencing ataupun BAB, ya, baik kencing atau BAB. Baik. Bersuci dari buang air ketika kita kencing ataupun buang air besar, maka bersuci itu bisa menggunakan dua cara sesuai dengan ketentuan dalil. Istilahnya di dalam hadis ada yang disebut dengan al-istinja, istinja. Ada yang disebut dengan al-istijmar, istijmar. Apa itu istinja? Apa itu istijmar? Nah, dikatakan di sini oleh para ulama yang menyusun kitab ini, karena kitab ini disusun oleh kumpulan para ulama, nukhbatun minal ulama. Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma', menghilangkan najis tentu yang keluar dari dua jalan dengan air. Jadi menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan. Di mana dua jalan itu? Dari depan dan dari belakang. Dari depan buang air kecil, kencing. Dari belakang buang air besar atau BAB. Nah, ini harus dibersihkan. Tapi alat pembersihannya adalah air. Ini namanya istinja. Nah, ada lagi istijmar. Kalau istijmar, kan kalau air berarti dicuci ya, dicuci. Kan nanti ada, kalau dalam wudu mah ada mencuci, ada mengusap, ada al-ghuslu, ada al-mashu. Kalau apa bedanya mencuci dengan mengusap? Kalau mencuci itu air yang tumpahkan ya ke anggota badan atau ke anggota wudu itu. Meskipun tidak di adalku, tidak di tediluruan gitu. Nah, ketika tumpah itu namanya mencuci. Ada juga mengusap. Airnya tangan kita dibasahi tapi airnya kemudian dibuang, kemudian diusap. Nah, itu mengusap. Nah, kalau istijmar ini, kalau istinja, mohon maaf, istinja itu mencuci dengan air, membersihkan dengan air. Kalau istijmar, mashuhu bi tahirin mubahin munqin kal hajari wa nahwihi. Mengusap tempat keluarnya kencing ataupun buang air besar dengan sesuatu yang suci, mubahin yang diperbolehkan, munqin yang bisa membersihkan. Sesuatu yang suci yang diperbolehkan dan bisa membersihkan. Tapi bukan air. Apa itu? Kal hajari, seperti batu. Jadi boleh bersuci setelah kencing atau BAB dengan batu, wa nahwihi atau sejenisnya. Apa ya? Seperti kamanadil waraq wal khashab. Boleh dengan daun, ya, daun atau kulit kayu, atau dengan kayu kering, boleh. Tisu, ya boleh. Tisu juga kan dari sejenis kayu ya. Tisu boleh. Pokoknya yang suci diperbolehkan dan bisa membersihkan. Nah, tisu itu kan bisa membersihkan. Itu boleh. Tetapi yang tersurat di dalam hadis itu istijmar itu dengan batu. Dengan batu. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Jadi cukup kalau dengan air, cukup dengan air saja. Saja, tetapi al-afdol bisa dua-duanya. Al-afdol bisa sudah dengan batu, dengan air, atau sudah dengan air, dengan tisu. Nah, kan kalau di perjalanan misalkan ya, di POM, di hotel biasanya air ada, tisu ada. Sebaiknya dua-duanya. Al-afdol lebih bersih dan lebih membersihkan. Taib. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan oleh Anas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Keadaan Nabi Muhammad sallam, beliau masuk ke khala.
Khola itu WC. Ya. WC itu tempat buang air. Nanti Bu, ada dibedakan. Ada tempat buang air, ada tempat mandi. Nah, beda. Ada tempat wudu. Ada al-wudu. Ada al-hammam, tempat mandi. Ada al-khola, WC. Nah, yang tempat buang air itu adalah WC. Namanya juga al-khola. Al-khola itu makanun lil khola, tempat untuk menyendiri. Khola itu menyendiri. Dan tidak boleh buang air bareng-bareng, tidak boleh. Ya. Apalagi nanti ngobrol, nanti ada bahasan. Ada larangan, ya. Ketika buang air kemudian satu tempat bareng-bareng, ya, dan lain sebagainya. Taib. Keadaan Nabi Muhammad SAW, beliau masuk ke WC, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Payastanji bil ma'. Aku, kata Anas, bersama seorang anak laki-laki yang sebayaku, mengambil seember bejana kecil dari kulit, ya, idawah itu, mengambil satu air dalam satu bejana air yang dari kulit idawah, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad untuk alat bersuci atau beristinja. Nah, kemudian ada juga di dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni, hadisnya sahih, sanadnya sahih, dan diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh Siti Aisyah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dahaba ahadukum ilal ghaid, apabila salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, ini ghaid, falyastatib bi thalathati ahjar, silahkan bersuci, bersihkan bekas buang air besar itu dengan 3 batu. Fa innaha tudzi'u anhu, sesungguhnya 3 batu itu cukup untuk membersihkan hadas dari buang air besar. 3 batu. 3 batu itu, 1 batu 1 usapan, ya. Maka nanti ada salatu masahat, 3 kali usapan. Ini minimal. Ini minimal. Nanti kita akan baca lagi. Wal jam'u bainahuma afdal, tetapi menggabungkan keduanya, pakai batu, beres dari batu dengan air, atau beres air kemudian dengan tisu, itu al-afdal, lebih utama. Tapi dengan salah satu juga cukup. Dengan salah satu juga itu yakfi, cukup. Wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin. Istijmar itu bisa dilakukan dengan batu atau sejenisnya yang posisinya seperti batulah, bisa membersihkan hadas dari buang air. Apakah itu semacam daun ataupun kayu, pokoknya yang semisalnya yang bisa membersihkan hadas kecil dari buang air kecil ataupun buang air besar. Tetapi ada ketentuannya. Wala yujzi'u fil istijmari aqall min 3 masahat. Tidak cukup ketika beristijmar, membersihkan dari hadas buang air kecil buang air besar, ketika pakai istijmar, ya, batu dan sejenisnya, kurang dari 3 usapan. Ini tidak boleh. Minimal 3 kali usapan. Berarti kalau tisu 3 lembar tisu. Kalau daun 3 lembar daun. Kalau kayu kering dengan 3 lembar kayu kering. Yang memang memungkinkan untuk dilakukan proses istijmar tersebut. Dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, diterima dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, nahana, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nastanjiya bil yamin, untuk beristinja, cebok, ya, dengan tangan kanan. Nanti kita akan bahas lagi ini. Jadi Nabi Muhammad melarang cebok dengan tangan kanan.
Dua, wa an nastanjia bi aqalli min thalathati ahjar. Rasul melarang kita cebok dengan menggunakan batu kurang dari 3. Minimal 3. Kalau lebih bagus. Apakah harus ganjil? Tidak ada ketentuan harus ganjil. Tetapi sebaiknya ganjil. Sebaiknya. Tapi tidak ada ketentuan ganjil juga. 3 atau enggak, kalau tidak 3, 5, atau 3, 5, 7, tidak juga. Boleh 4, boleh. Tetapi sebaiknya ganjil, sebaiknya al-afdal. Yang ketiga, wa an nastanjiya bi raji'in aw azmin. Rasul melarang kita bersuci dengan cara istijmar tapi menggunakan raji'. Raji' itu kotoran hewan. Kok bisa kotoran hewan? Oh bisa. Tapi kalau kotoran unta, ibu bapak mungkin pernah lihat kotoran unta? Oh tuas, ya keras kalau kotoran unta mah. Tidak beda dengan kotoran kerbau, beda ya. Kotoran unta itu keras. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena posisinya tidak suci. Kalau yang tidak suci pasti tidak mensucikan. Yang suci saja belum tentu mensucikan. Apalagi yang tidak suci. Yang kedua, tidak boleh beristinja atau bersuci cebok dengan azmin, dengan tulang. Dengan tulang. Kan tulang mirip dengan kayu dan bisa bersih dengan tulang. Oh, tidak boleh. Kenapa? Ada hal lain. Di antaranya kata Rasulullah SAW, tulang itu adalah zad li akhina. Adalah makanan untuk saudara kita. Siapa? Minal jin. Dari bangsa jin. Nah kita akan bahas lagi yang ini insyaallah. Ini tentang bersuci dari buang air. Ada 2 cara, istinja dan istijmar. Jadi dua-duanya boleh. Boleh salah satunya, boleh dua-duanya. Dua-duanya lebih afdal. Selanjutnya yang dibahas di sini tentang qadaul hajah, buang air adalah posisi ketika buang air. Baik buang air kecil ataupun buang air besar. Ada dibahas posisinya. Posisi di sini tentang urusan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maksudnya apa? Rasul melarang itu. Ibu, bapak, kita semua ketika buang air kecil ataupun buang air besar, perhatikan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Bukhari Muslim ini hadis sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblah." Apabila kalian datang atau pergi untuk buang air besar, janganlah kalian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita ke kiblat ke sini ya. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakangi kiblat. Berarti ke sana juga tidak boleh, ke kiblat juga tidak boleh. Menghadap dan membelakangi kiblat tidak boleh. Walakin, akan tetapi, syarri'u au gharribu, tetapi ketika buang air besar itu menghadapkanlah atau menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Lah, apa? Perusahaan jangan ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini Rasul di Madinah. Rasul di Madinah. Kiblat di mana? Di Mekah. Ya. Posisinya di Masjid Al-Haram. Di sana ada Ka'bah. Itulah kiblat kaum muslimin. Nah, posisi dari Madinah itu, posisi Ka'bah itu bukan di sebelah barat. Ya, bukan juga di sebelah timur. Jadi, wallahu ta'ala alam, sebelah selatan itu kalau tidak salah ya, atau sebelah utara. Pokoknya antara gini. Jadi kata sebelah selatan. Nah, jadi Madinah itu sebelah utaranya kota Mekah. Jadi di sana. Kalau dari Madinah. Nah, kalau dari sini
Kita bukan fokus kepada syarriku au gharibu, ada perintahnya juga menghadaplah ke timur atau ke barat, bukan. Menghadap jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Berarti kalau kita mah silahkan menghadap selatan ataupun menghadap utara, itu. Tetapi kemudian ada hal yang lain. Larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air itu jika posisi buang airnya di tempat terbuka. Loh, paling tidak boleh tempat terbuka? Boleh, asal tidak terlihat orang. Jauh dari penglihatan orang. Kalau di tempat Rasulullah di padang pasir, silakan menjauh dulu. Kalau padang pasir mah kan ada juga ya berbukit begitu kan, tapi padang pasir. Silakan, tidak kelihatan orang, silakan di sana. Bagaimana kalau memang tidak ada tempatnya gitu ya? Silakan, tapi dipastikan tidak ada yang melihat atau jauh dari jangkauan pandangan orang ataupun akses orang. Kalau fisohro misalkan ya, di tempat terbuka. Tetapi jika ya fisohro fil fadha ya, di padang, di lapangan, kalau buang airnya itu ke kiblat tapi terhalang oleh hijab, mau dinding, bahkan kalau dalam hadis mah Ibnu Umar dengan unta gitu ya, atau dengan benteng membelakangi ke sana, tapi memang terhalang gitu, ini boleh itu. Mana dalilnya? Nah, di sini dikatakan dalam kitab ini, amma in kana fi bunyanin aw kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu. Apabila buang airnya di bangunan, di dalam bangunan, ya di rumah atau di MCK umum, atau antara dirinya dengan kiblat itu ada yasturuhu, ada sutroh, ada penghalang, fala ba'sa bizalik. Tidak apa-apa. Jadi larangan itu terbatas jika buang air di tempat terbuka atau tidak ada penghalang antara dirinya dengan kiblat. Kalau ada penghalang, la ba'sa zalik, tidak apa-apa. Ya, apalagi di rumah. Nah, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbilas Syam mustadbiral Ka'bah. Ibnu Umar itu pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam, sedangkan Syam itu di belakangnya adalah kiblat atau membelakangi kiblat. Oh, ternyata Rasulullah membelakangi kiblat. Ya, tapi ini dilakukan di mana? Di rumahnya. Nah, kalau rumah berarti ada dinding yasturuhu yang menjadi sutroh. Kemudian ada juga hadis yang diterima dari Marwan al-Asghar, ya. Dikatakan ana kho Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah. Ibnu Umar pernah mendudukan untanya. Kalau mengebawa unta berarti di padang pasir nih, ya di padang, di lapangan. Untanya didudukan, summa jala sayyabulu ilaih. Kemudian Ibnu Umar duduk, kemudian buang air. Padahal waktu itu posisi buang airnya menghadap ke arah kiblat, tapi terhalang oleh unta. Tidak terlihat tentu ya. Fakultu, maka kata Marwan, aku bertanya, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, itu Ibnu Umar, alaisa qad nuhiya an hada, bukankah buang air seperti itu dilarang? Kan kata Rasulullah tidak boleh menghadap ke kiblat. Barusan engkau buang air kecil menghadap ke kiblat. Qal, kata Ibnu Umar, bala innaha nuhiya an hada fil fadha. Betul. Buang air itu dilarang menghadap kiblat kalau fil fadha, di lapangan terbuka atau di padang, ya, bukan di tempat tertutup.
Amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Tapi jika antara dirimu dengan kiblat itu ada sesuatu yang menghalangi, itu tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Tetapi kata para ulama, wal afdol tarku zalik. Tapi yang paling utama itu meninggalkan hal ini. Sebaiknya hatta fil bunyan, sampai ketika kita ada dalam bangunan sekalipun, usahakan posisi kloset itu arahnya tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakangi kiblat. Jadi kalau ibu bapak membangun rumah, ya, membangun rumah pas WC-na, si klosetnya itu arahkan saja ke selatan atau ke utara. Meskipun tidak haram atau tidak apa-apa ketika menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat juga, karena terhalang oleh hijab, sutroh, dinding. Tetapi sebaiknya kata para ulama al-afdol tarku zalik. Sebaiknya itu ditinggalkan. Sebaiknya sudah saja. Pokoknya kalau kita menghadap ke selatan ataupun ke utara. Baik. Selanjutnya, mohon maaf ibu bapak ya, ini PowerPoint-nya belum selesai nih. Tidak sempat. Jadi saya bacakan saja dari kitab ya. Selanjutnya yang dibahas adalah ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala. Hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan di WC. Ingat, di WC, al-khala. WC itu tempat sendirian. Artinya jangan berani-berani di WC berduaan. Kalau di hammam suami istri boleh? Boleh. Nabi Muhammad juga kadang mandi berdua dengan istrinya. Tapi kalau dibuang air tidak boleh. Ya, harus sendirian. Namanya juga al-khala, ya, tempat menyendiri. Apa saja yang disunahkan untuk dilakukan di WC? Yusannu lidakhil khala, disunahkan untuk yang mau masuk ke WC. Satu, apa? Membaca doa. Masuk WC. Apa doanya? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada juga riwayat bacanya minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ingat, di WC itu banyak setannya, Bu. Bahkan ada keturunan iblis, ya, Imam Mujahid menjelaskan di dalam tafsirnya, keturunan iblis yang memang fokus kerjaan untuk menggoda manusia itu di WC, di tempat air, namanya walhan. Ya, jadi ingat-ingat nih, walhan. Jangan sampai ngasih anak namanya walhan. Ini nama setan dari bangsa jin ya. Walhan. Ada beberapa nama itu yang disebutkan. Ada walhan, ada dasim, ada zalanbur, ada syabru, ada beberapa nama itu. Imam Mujahid menjelaskan keturunan iblis yang suka menggoda manusia. Ya. Tidak semua jin setan, tidak semua. Minna as-salihun, wa minna duna zalik, ghairu zalik. Di antara kami kata para jin ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Sama saja dengan kita. Minhum man aman wa minhum man kafar. Ada yang beriman, ada juga yang kufur. Tetapi banyak juga setan dari bangsa jin. Di antaranya ini di jamban. Ya? Jadi beristiazah dulu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, dari jin laki-laki dan juga setan dari jin perempuan yang suka menggoda di jamban. Atau setidaknya ketika tidak menggoda juga, apa? Aurat kita bisa dilihat oleh jin tidak? Bisa. Ya, kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Tapi memang subhanallah, Allah memberikan ketentuannya lewat sabda Rasulullah, kalau tidak mau jadi tontonan gratis jin, apa? Sedikit saja baca bismillah. Bismillah. Sudah. Itu akan menutup pandangan jin
ketika kita membuka aurat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indal intiha wal khuruj. Ketika selesai dari WC dan keluar dari WC, maka yang kedua apa? Juga berdoa. Doanya apa? Ghufranaka. Ya Allah, aku meminta ampunan kepadamu. Ya. Karena khawatir selama di WC kita melakukan kesalahan. Jangankan beres buang air dari tempat yang najis. Setelah sholat saja, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah beristighfar sampai 3 kali. Kenapa yang beres sholat beristighfar? Karena mungkin ketika sholat kita melakukan kesalahan. Fawailul lil musallin. Bisa jadi ketika sholat kita melakukan kesalahan sampai ada ancaman celaka bagi orang yang sholat, gitu ya. Beres majlis, meskipun majlisnya majlis ilmu, ya, muzakaratul ilmi, tapi sebaiknya beres majlis itu ditutup dengan doa kifaratul majlis. Untuk apa? Menghapus dosa selama dalam majlis. Oh, masa thalabul ilmi melakukan kesalahan? Oh, bisa jadi. Tidak sadar saya berbicara di sini, bisa jadi ada bahasa yang membuat ibu atau bapak tidak nyaman tanpa sengaja dan memang itu kesalahan. Atau sebaliknya, posisi para ibu ada yang mengganggu saudaranya ataupun para bapak mengganggu saudaranya dan lain sebagainya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa taqdimu rijlihi al-yusra 'inda ad-dukhuli wal yumna 'inda al-khuruj. Yang ketiga adalah dahulukan kaki kiri ketika masuk WC dan dahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC. Nah, ini subhanallah ya, sampai segininya. Ah, sama saja. Oh, tidak sama. Disinilah syariat. Karena syariat itu ada sesuatu yang yang kadang khairu ma'qulil makna, tidak masuk akal. Ya, meskipun kalau mau diakali bisa saja ya. Ya kan, yang namanya kaki kiri itu masuk WC itu kotor, jadi kiri dulu. Memang kaki kiri ini kotor gitu. Kalau kaki kanan suci kan tidak juga. Atau ketika makan harus pakai tangan kanan. Tidak boleh pakai tangan kiri. Atuh da kenca oge hayang amal soleh atuh. Apakah rasa nasi ketika dimakan oleh tangan kanan dengan tangan kiri berbeda? Tidak juga. Tetapi kata Rasulullah, tidak boleh. Fa inna syaitana ya'kul bishimali. Setan itu makan dengan tangan kiri. Meskipun dia kidal, kalau makan mah pakai tangan kanan. Nah, di sini kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hafizahullah, fa haitsu ma wujida syar'u fa thammal maslahah. Dimanapun ada syariat, di sana ada kemaslahatan. Yakin Allah lebih tahu dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Taib. Itu yang keberapa? Ketiga. Keempat, wa alla yakshifa auratahu hatta yadnu'a minal ard. Tidak boleh membuka auratnya sehingga ia mendekati ke tanah. Jadi jangan dibuka dulu, tetapi duduk dulu baru disingkapkan. Kumaha atunya? Oh, kalau di WC rumah kita mungkin oke-oke saja. Ini kan dalam konteks di masa Rasulullah SAW, misalkan di lapangan atau tempat terbuka, nah ini harus hati-hati. Jadi ketika posisinya duduk, posisinya jangan dulu dibuka, kecuali kalau sudah kebayang banyak ibunya, duduk baru dibuka. Dan selalu tertutup, jadi tidak terakses oleh ini. Mungkin gambaran mah siga di Garut mah Cimanuk lah. Ya, Cimanuk kan sok sareuk-seuknya aya. Saya dulu pernah dari Bayombong arum jeram ya, arum jeram. Waduh,
Pas di situ mah enak, indah. Pas kesininya Allahu Akbar ya. Luar biasa. Nah, ini harus ada adabnya. Bahkan nanti kalau buang air di sungai boleh tidak? Di sumber air boleh tidak? Nanti di depan ada sesuatu yang diharamkan dan sesuatu yang dilarang. Nah, jadi jangan aurat kita jangan terakses oleh yang lain, yang terbuka. Ke berapa? Kelima. Wa idza kana fil fadai yustahabu lahu al-ib'adu wal istitaru hatta la yura. Apabila posisi buang airnya di tempat terbuka, maka pastikan apa? Al-ib'adu, menjauh dari orang-orang. Menjauh dari orang-orang. Mungkin ini kita alami, mungkin saja kita dalam perjalanan, aduh, WC tidak ada, ini sudah kebelet, tidak bisa ditahan. Maka silahkan, kalau di gunung mah cari dulu, itu kan tempat yang jauh, tidak terakses orang, kalau tidak terlihat, maka silahkan. Dan kemudian ketika buang air, al-istitar hatta la yura, menutup diri dari pandangan orang lain. 5 itu. Ada hadis dari riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Jabir, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasul sallam la ya'til barraz hatta yataghayyaba fala yura. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallam safar ya dalam perjalanan dan beliau tidak melakukan buang air kecuali yataghayyab. Beliau menghilang dari kerumunan atau dari sahabat dan dari pandangan sahabat. Sudah tidak terlihat mana Rasulullah. Oh, ternyata Rasulullah mau buang air. Gitu ya. Itu kalau seandainya fil fadha, di tempat terbuka, di padang pasir atau di pegunungan atau di perbukitan lah ya. Kemudian ada juga hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satara punten sitru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala al-khala'a ay yaqula bismillah. Penutup pandangan jin dan aurat kita, aurat manusia, apabila manusia itu masuk ke WC dan membuka auratnya, penutupnya itu apa? Bismillah. Itu. Subhanallah ya. Allah melalui sabda Rasulnya ternyata menginformasikan pandangan jin itu bisa tertutup dengan bacaan Bismillah. Sudah tidak terakses. Gitu. Kemudian ada dari hadis dari Siti Aisyah, juga dari Anas bin Malik, juga dari Ibnu Umar. Ini tentang doa masuk dan keluar dari WC ya. Sudah jelaskan. Tadi poin-poinnya segitu ya yang disebutkan di dalam kitab ini. Oke, kita lanjutkan. Hal-hal yang haram dilakukan ketika hendak buang air. Ma yuharramu fi'luhu ala man arada qada al-hajah. Hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang hendak melakukan buang air, baik kencing ataupun buang air besar. 1. Yuharramul baulu fil ma'ir raqid. Tidak boleh buang air di air yang tergenang. Tidak boleh. Airnya tidak mengalir. Di air yang tergenang. Berarti kalau di air yang mengalir boleh. Boleh, tapi nanti ada ketentuannya. Kalau air yang mengalir ini dipakai oleh yang lain atau tidak. Sudah jelas selokannya kecil. Di Paliditu ada WC, kalau di kampung namanya pacilingan. Bahkan dipakai untuk nyuci. Airnya juga sedikit. Buang air ke sana. Dari rumah ke sana. Sebaiknya pakai apa namanya?
septic tank. Ya, tidak boleh langsung. Kenapa? Ini dipakai untuk bersuci orang lain. Ya, tetapi yang paling utama adalah tidak boleh buang air di air yang tergenang, di kolam atau air yang tergenang dan tidak mengalir, tentu tidak boleh. Kenapa? Karena najisnya tidak akan hilang. Taib. Itu ada hadis dari Jabir bin Abdullah, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi, kata Jabir dari Nabi, annahu naha anil bauli fil ma'ir raqid. Sesungguhnya Nabi melarang kencing di air yang raqid, as-sakin alladzi la yajri, yang diam tidak mengalir, dan di air yang tergenang. 2. Wala yamsiku zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Kalau ibu bapak kencing, tidak boleh memegang zakarnya. Oh, ini laki-laki, mohon maaf. Tidak boleh memegang zakarnya dengan tangan kanan. Tidak boleh memegang zakarnya dengan tangan kanan. Berarti pegang dengan tangan kiri. Wala yastanji biha, dan tidak boleh cebok baik dengan istinja ataupun istijmar, ya, dengan tangan kanan. Jadi ini diharamkan nih. Bahasanya ma yuharramu. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Ini mungkin untuk para ibu terutama mengajari anak-anaknya nanti, ya. Jadi ajari anak-anak untuk cebok itu dengan tangan kiri dan tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Karena nanti ada bahasan khusus tentang menyentuh kemaluan ini. Itu bisa membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudu. Apabila biduni ha'il, tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang dan kain itu tidak batal. Tapi kalau tanpa menghalang itu bisa batal. Nah, ini ketentuannya, ya, dari Rasulullah. Kemudian yang kedua dulu, dalilnya mana? Idza bala ahadukum fala yaqudanna zakaru bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi. Kata Rasulullah, apabila seseorang kencing, jangan menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya dan jangan cebok dengan tangan kanannya. Ketiga, ini yang ketiga. Wa yuharramu alaihil baulu awil ghaitu, dan diharamkan atas seorang muslim untuk kencing ataupun buang air besar fit thariq, di jalan, di tempat yang suka dilalui oleh orang, au fi dzil, atau di tempat orang bernaung, ngiuhan. Di tempat orang bernaung, ngiuhan, bukan jalan, tapi itu suka dipakai tempat. Bentar, kalau di jalan ini ada apa namanya itu, Pak? Halte. Nah, hati-hati, jangan kencing di halte. Mohon maaf, di lapang bola kadang yang sering, ya, pemandangan, karena saya dulu suka lah main bola sampai sekarang juga. Kalau sudah ini ada yang tidak malu-malu, wero dina tianggul gitu. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh di jalan yang suka dipakai oleh orang, tidak boleh tempat yang suka dipakai untuk bernaung, yang ngiuhan, au fil hadaiq al-amah, atau di kebun-kebun umum, taman-taman umum. Di Maktal ada taman, ya, Taman Maktal. Tidak boleh di sana. Di sana banyak orang yang menikmati tempat tersebut, ya, karena urusan toharo ini ternyata sangat berkaitan dengan penghargaan kita terhadap orang lain. Bahkan orang lain di sini bukan hanya orang lain dari manusia, nanti dengan jin, dengan hewan pun dibahas di sini. Au tahta syajaratin musmirah, tidak boleh buang air kecil ataupun besar di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang
buah. Berarti kalau di bawah pohon yang tidak berbuah mau boleh? Boleh, di hutan boleh. Tapi pohon yang tidak berbuah ini bukan tempat untuk kumpul-kumpul orang bernaung. Ya. Jadi dulu kalau ketika di PA, mending mana BAB di sungai, di mata air, atau ngagali sendiri? Ngagali. Dan itu manfaatnya besar. Satu, itu nyunah. Karena kalau di air, di mata air itu diharamkan oleh Rasulullah. Yang kedua, bisa jadi pupuk. Tapi pohonnya bukan pohon yang suka dipakai bernaung. Bukan tempat duduk-duduk, bukan. Kalau tempat duduk-duduk tidak boleh, itu termasuk azil, tempat bernaung. Tempat bernaung itu kan bisa di bawah pohon, bisa di bawah halte, bisa di bawah apalah, sesuatu yang bisa dipakai bernaung. Atau mawarid al-miyah. Mawarid al-miyah, di sumber-sumber air. Nah, tadi ya. Ada di Majalaya itu Danau Ciharus, ya mungkin pernah dengar ya, suka dipakai camping. Itu sumber air. Wah, untuk berapa kecamatan itu? Nah, sebaiknya bagi yang suka ini, yang suka ke gunung gitu ya, sebaiknya buang air itu kalau tidak ada WC, gali saja. Bawa air. Itu lebih nyunah daripada buang air di sumber mata air. Itu bisa merugikan yang lain, baik manusia ataupun makhluk Allah yang lain. Ini ada hadisnya di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa isnadu hasan, sanadnya hasan. Hasan itu muhtajun bi, bisa dijadikan hujah, bisa diamalkan. Hadis diterima dari Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ittaqu al-mala'in ats-tsalath." Jauhilah oleh kalian 3 tempat yang dilarang. Ya, yang dilaknat. Apa? Al-barazu fil mawarid, buang air besar di sumber air tuh. Berarti tidak boleh disusukan deh. Disusukan di sungai yang dipakai sebagai sumber air. Air yang dikonsumsi tidak boleh. Wa qari'atit thariq, di jalan yang suka dipakai lalu lalang orang. Tidak boleh juga. Baik di jalan umum yang besar ataupun yang kecil, di gang, itu tidak boleh. Wazil, dan di tempat orang bernaung, ngiuhan. Apakah di bawah pohon, di bawah halte, dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang mirip juga ada hadis riwayat Muslim ya. Ittaqul la'inain, hati-hati jauhilah oleh kalian 2 yang dilaknat. Para sahabat bertanya, apa itu yang 2 hal yang dilaknat ya Rasulullah? Alladzi yatakhallaf fi tariqin nas aw fi zillihim, orang yang buang air baik kecil ataupun besar di tempat, di jalan orang lalu lalang atau di tempat bernaungnya orang. Itu tidak boleh. Itu udah berapa? 3 ya. Tapi yang ketiga panjang ya. Tidak boleh buang air di jalan, di tempat bernaung, di tempat-tempat umum, atau di bawah pohon yang berbuah, atau di sumber air. Nah, ini yang keempat. Yuharramu alaihi qiraatul Qur'an. Diharamkan ketika buang air membaca Al-Qur'an. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kenapa? Tentu kan baca Al-Qur'an ini membaca firman Allah. Saya teringat ada orang liberal di Indonesia. Sebutkan saja ya. Karena ini mah agak usah juga disebutkan. Sekolah di Mesir, di Mesir, tapi bukan jurusan agama. Sekarang di sini, tapi tidak lulus juga dulu sana. Kebetulan seangkatan dengan kawan. Sekarang jadi tokoh liberal, suka tampil di TV juga. Saya kalau menghafal Quran itu lebih nyaman ketika BAB. Fokus katanya. Daripada ngahuleng, mending ngapalkeun murojaah. Nauzubillahimin. Ini makanya harus berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini adalah bisikan syaitan. Tidak boleh. Kenapa? Kita membaca firman-firman Allah. Jangankan
membaca firman-firman Allah, membawa benda atau alat yang ada lafzul jalalah, lafaz agung, lafaz Allah, itu tidak boleh. Sebaiknya tidak dibawa ke jamban atau ke WC kalau tidak darurat. Nanti di depan ada ya, termasuk yang dimakruhkan. Baik. Kemudian yang kelima, wa yuharramu al-istijmaru birrawthi awil azmi aw bit ta'am al-muhtaram. Diharamkan ya, diharamkan untuk istijmar. Apa istijmar, Bu? Bersuci dengan batu atau yang sejenisnya. Nah, yang sejenisnya ini apa? Tidak boleh istijmar dengan tulang, dengan kotoran, au bit ta'am al-muhtaram, dengan makanan. Ada ini mah apa namanya? Pizza. Da pizza mah pizza keras kan? Gak ada ini, gak ada batu, udah pizza. Oh, tidak boleh. Ya, tidak boleh dengan makanan yang dikonsumsi, ya. Makanan tempatkan pada tempatnya, bukan di bawah tapi di atas gitu, ya. Begitupun dengan kotoran seperti tadi ya. Unta itu kotorannya meskipun keras seperti batu tetap tidak boleh. Ya. Atau dengan tulang. Kenapa? Sini. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim diterima dari Jabir bin Abdullah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaha bi admin aw bi ba'rin. Rasulullah melarang untuk mengusap ya, beristijmar dengan menggunakan apa? Menggunakan tulang atau kotoran. Wa yuharramu qada'ul hajati. Nah, ini yang keenam. Diharamkan untuk buang air, baik yang kecil atau besar, baina kuburil muslimin, di antara kuburan kaum muslimin. Tidak boleh buang air di pemakaman, fil maqbarah, tidak boleh. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, Bu, ada teman kesana pelang layangan. Aing ngadulang layang nanti di astana di kuburan. Tekiat teka bujang ke jamban wer di kuburan. Tapi ini mah kasuistik ya, kasuistik. Waktu itu ngahulang beberapa hari, pokoknya masih gak keganggu gitu. Ya, wallahu taala alam. Apa ini ada hubungannya? Oh iya, bisa jadi. Ya, ini bismillah ya. Wallahu taala alam ada apa dengannya, tetapi itu dilarang. Fa haitsu ma wujida syar'u fa thammal maslahah. Di manapun ada syariat pasti ada kemaslahatan. Bukan berarti ibu harus menyimpulkan begini, kalau buang air di astana bakal ngahuleng. Oh bukan, itu mah kasuistik itu mah. Itu mah kasuistik. Tetapi kami pernah mengalami ya, bukan kami. Ada teman kami yang pernah mengalami itu. Ternyata awalnya itu buang air di kuburan, kasuistik tapi. Waktu itu sampai di ruqyah gitu, dan alhamdulillah sehat. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Ini tentang larangan buang di kuburan ataupun di pasar ya, tempat umum. La ubali awsatul qubur qadaitu hajati aw wasatus su. Apakah aku tidak peduli ketika engkau buang air di kuburan atau di tengah pasar? Ini istifham inkari, pertanyaan inkari maksudnya. Tidak boleh buang air di kuburan ataupun di pasar. Di pasar jongkok kosong, tidak boleh. Ya. Meskipun meskipun tidak diakses oleh orang lain, tapi itu mah tempat umum, pitorik. Itu mah jalan yang bisa dilalui oleh orang-orang, itu dilarang. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Baik. Yang terakhir, ini kebetulan baterai juga sudah habis. Hal-hal yang makruh dilakukan ketika di WC. Ma yukrahu fi'lu lil mutakhalli. Hal-hal yang dimakruhkan untuk dilakukan ketika sedang berada di WC, ketika sedang sendirian di WC. 1. Yukrahu halu qada'il hajati istiqbala muhibbir rihi bila ha'il. Dimakruhkan untuk buang air menghadap arah berhembusnya angin. Angin teh angin ke sini. Ke barat. Kita menghadap ke barat.
Buang air berarti di belakang. Kenapa? Itu ketika buang air bisa terbawa angin, nempel lagi ke bagian tubuh kita yang lain di sekitar anus misalkan. Bisa jadi terlempar, apalagi buang air ke barat, kita buang air ke sana, bisa jadi ngeprul gitu kan. Ya. Berbalik, itu khobas. Ingat, sekecil apapun tetap itu najis. Dan najis itu menurut jumhur ulama tidak suci dengan keringnya sinar matahari. Dengan dikeringkan dengan sinar matahari. Meskipun Imam Abu Hanifah mah bisa jadi bersih katanya. Tapi kalau kata jumhur ulama tidak. Harus dicuci dengan air atau dengan yang lain yang bisa membersihkan. Nah, terutama dengan air ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan alasannya, li'alla yartaddal baul ilaihi, supaya air kencing itu tidak kembali kepadanya. Karena kalau buang air berbentrokan dengan arah angin, bisa jadi angin itu akan melemparkan najis dari kencing kita. Kedua, wa yukrahul kalam. Ketika buang air, ibu bapak tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Nabi sedang buang air kecil. Ada seorang laki-laki pas melihat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab salamnya. Bayangkan, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bahkan menjadi hak seorang muslim atas muslim yang lain ketika bertemu mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Tetapi para ulama mengatakan menyampaikan salam itu sunnah muakkadah, meskipun ada yang mewajibkan. Tapi kalau menjawab wajib, muttafaq itu. Disepakati. Tapi Nabi Muhammad tidak menjawab orang yang salam ketika beliau sedang buang air kecil. Kenapa? Sedang buang air kecil tidak boleh bicara. Hatta menjawab salam sekalipun. Apalagi baca Quran. Kumaha mun aya telepon itu penting. Kadang kita mah ketika berhadapan dengan siapapun, sedang ngaji begini, HP di sini, kring kring kring, kepentingan puluhan orang ini di nomor 2 kan, mending angkat heula HP puntennya. Padahal yang nelpon siapa gak penting juga. Ya. Jadi ketika sedang BAB sudah, nanti bisa dibelakangkan. Ya. Apalagi ngobrol dengan yang ngobrol tidak boleh. Di sini ada hadis tentang larangan untuk ngobrol ya ketika ketika sedang BAB. Bahasanya itu yamkutu. Rasul mengutuk orang yang sedang BAB kemudian ngobrol. Apa ya kalau di mana? Bukan di pom bensin, ya pokoknya di WC umum biasanya kan bersebelahan itu. Atos sajan. Bulan kalinya seperti itu kan. Nah, tapi kita harus sampaikan, tidak boleh. Atau sedang BAB kemudian dok. Atau seacan geus pugu, mun dilebetkeun berarti teh acan gitu ya. Mah, ieu mamah sanes sudah pugu itu teh mamah itu kan. Kaheula teh acan. Rasulullah jangankan yang nanya begitu, yang mengucapkan salam saja tidak dijawab. Jadi biasakan saja. Bilhal ya dengan contoh kita, kalau ada yang nanya ketika BAB BAK tidak usah dijawab. Kewe beres ari nuju BAB mah tekenging diajak ngobrol. Nah, gitu kira-kira. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga. Wa yukrahu ayyabula bisyakin wa nahwi. Dimakruhkan, dilarang. Makruh itu dilarang. Dimakruhkan buang air kecil ke lubang-lubang. Lubang apa? Lubang apa saja. Ya. Di antaranya hadis diterima dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil hujr. Bahwa Nabi melarang buang air kecil ke lubang, liang, ya,
Qila li Qatadah, dikatakan kepada Qatadah, fama balul hujr, mengapa dilarang buang air kecil ke lubang? Yuqal, beliau menjawab, dikatakan, innaha masakinul jin. Lubang itu tempat tinggalnya saudara kita, jin. Tuh. Jadi buang air ini bukan hanya memperhatikan orang lain. Jangan di jalan umum. Kenapa? Nanti tidak nyaman. Jangan di tempat ngiungan. Nanti mereka tidak nyaman juga. Jangan di bawah pohon yang berbuah. Itu suka dipakai untuk beraktivitas juga. Jin saja yang tidak terlihat, kata Rasulullah SAW, tidak boleh buang air ke lubang. Kenapa? Itu tempat tinggal saudara kita dari bangsa jin. Loh, namun seueur liang dicakat bumi berseueur jinnya, sudah itu mah ada alam jin. Lubangnya seperti apa? Bukan hanya jin saja, ya. Wali annahu la ya'manu ayyakuna fihi hayawanun fayu'zi, ayyakun maskanan lil jinni fayu'zihim. Dan tidak diperbolehkan juga ketika buang air ke lubang. Lubang itu bisa jadi tempat tinggalnya hewan-hewan. Hatta ular sekalipun tidak boleh. Buang air kecil lah mau liang orai, ami paeh, tidak boleh. Kita diperkenankan untuk bunuh ular itu kalau kita lihat ularnya. Ya, kalau ada ular mengganggu ya sudah. Silakan bunuh, tidak apa-apa. Tapi apalagi lubang apa gitu. Itu tidak boleh. Jadi itu tempat tinggal hewan, itu tempat tinggal jin, juga harus diperhatikan. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Kemudian yang keempat, wa yukrahu ayyadkhulal qala'a bi syai'in fihi zikrullah illa lihajatin. Dimakruhkan, dibenci, dilarang memasuki WC membawa sesuatu yang ada lafaz Allahnya. Ya. Kecuali kalau betul-betul urgen, penting, darurat. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, kana idza dakhala al-qala'a wada'a khatamahu, keadaan beliau apabila mau masuk WC, beliau lepas dulu cincinnya baru masuk WC. Kenapa? Karena cincin Rasulullah itu ada tulisan apa? Lafzul jalalah, Muhammadur Rasulullah. Itu cincin Rasulullah. Cincin Rasulullah itu banyak. Di antaranya itu naqsyuhu Muhammadun Rasulullah, yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ada juga batu habash, batu akik dari Habasyah. Jadi batu akiknya itu kayak sunnah. Pakai cincin bagi laki-laki itu sunnah. Meskipun ada aturannya, tidak boleh pakai cincin dari emas. Kalau ibu-ibu boleh. Kalau ibu-ibu boleh, mau dari emas juga. Terus bapak-bapak mah nyimpennya juga tidak sembarangan. Wah, karena banyak cincinnya, cingir sampai jempol semuanya. Tidak boleh. Lagi itu al-khinsor awil binsor. Kelingking atau jari manis, terutama jari manis. Ini yang diperkenankan. Tidak boleh fil wusta, tidak boleh di wusta. Tidak boleh di jari tengah, tidak boleh di sini. Di sababah tidak boleh. Apalagi di jempol, al-ibham. Kalau ibu-ibu bilih galuh mangawe sapuluhannya oke. Nah, kalau laki-laki tidak, ya, seperti itu. Amma indal hajati wad darurah fala bas. Adapun ketika dibutuhkan dan darurat itu tidak apa-apa. Misalkan cincin ada lafaz Allahnya, tapi pas masuk ke zaman ini di WC umum, kalau disimpan dulu di luar, atau bahaya gitu kan, bisa hilang. Itu darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kaidah usul fikih, dalam kondisi darurat membolehkan apa yang dilarang. Amal mushafu fa innahu yuharramud dukhul bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Adapun kalau membawa mushaf Al-Qur'an, nah, di dalam kitab ini katakan, ini mah diharamkan untuk dibawa ke WC. Baik yang zahir ataupun yang khafi. Berarti
Mushaf itu apa? Mushaf itu lembaran Al-Quran. Tapi mushaf itu bukan hanya kertas, Bu. Mushaf itu zaman Rasulullah kulit, pelapah kurma, tulang lebar, batu tipis, kayu. Itu mushaf itu. Jadi mushaf itu ketika Al-Quran ditulis di apapun fasilitas itu mushaf. Termasuk di HP. Jadi HP itu kan, ini mah aplikasi saja. Kalau dibuka ada. Kalau tidak, kalau dalam bahasa ini, zohiron au khofiyan. Baik zohir ada, atau khofiyan samar. Nah, seperti aplikasi. Tetap tidak boleh. Bahasa dalam kitab ini mah bukan makruh lagi. Yuharram. Diharamkan. Yuharram ad-dukhul bihi. Tidak boleh. Li'annahu kalamullah wa huwa asyraful kalam. Karena di dalam mushaf itu ada firman Allah, bukan hanya kata-kata Allah, bukan hanya lafaz Allah, tapi firman Allah. Dan ini adalah firman yang paling mulia. Wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihana. Membawa mushaf ke WC itu termasuk merendahkan firman Allah. Ikhwatu imankumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan pembahasan tentang qada'ul hajah atau fi qada'il hajah wa adabiha. Buang air dan adab-adabnya. Mohon maaf jika kurang maksimal karena kebetulan PowerPoint-nya belum beres. Kedua masih kurang fit ini, masih rada kurang fit. Begitu Bu, yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Mungkin nanti kita akan buka tanya jawab kalau memang ada waktu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.